Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Justina Hane, nomor induk mahasiswa 21011140089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan proses perjalanan panjang yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama, karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial kultural. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Setelah kita mengetahui pengertian dan karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, kita harus berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya yang dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Yang ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan, sekolah, kemampuan peserta didiknya. Yang keempat, orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber pelajar yang tersedia. Yang keenam, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip konseptual, di mana prinsip ini melibatkan dunia nyata dalam kelas. Yang kedua, prinsip integratif, yang dimana prinsip ini dalam penyajian bahasa Indonesia secara terpadu. Yang ketiga, prinsip fungsional, yang dimana prinsip ini dikaitkan dengan fungsinya. Yang keempat, prinsip apresiatif, yang dimana prinsip ini menyenangkan. Sekian dari saya tentang penjelasan materi, karakteristik, dan prinsip bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk itu, sampai jumpa di video selanjutnya.